كثير. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Tsumma amma ba'd. Pembahasan tentang tidak disyariatkannya qabla Jumat. Ya. Jadi setelah adzan Jumat, maksud saya di sini kalau ada dua kali adzan, ya adzan yang kedua. Maka setelah adzan yang kedua itu tidak ada salat. Tapi Nabi SAW langsung khutbah. Dan Nabi SAW tidak menyuruh kepada para sahabat untuk salat. Adapun hadis Sulaik al-Ghatafani, ya, Nabi SAW menyuruh dia untuk sholat tahiyatul masjid dan ringan-ringan saja ketika melaksanakannya, bukan sholat qabliyah Jumat. Sekarang yang ke-60 di sini, akhta'ul musallin fi salati tahiyatul masjid yaumul Jum'ah. Kesalahan sebagian orang tentang salat tahiyatul masjid pada hari Jumat. Kata penulis hafizahullah, tata'addadu akhta'un nas awwal dukhulihim al-masjid yawm al-jum'ah. Fatara ba'dhum yajlis duna tahiyatul masjid, khususan in ja'a mutaakhiran wal imamu yakhthub. Itu kesalahan sebagian orang ketika masuk masjid pada hari Jumat, dan kau melihat sebagian mereka itu duduk tanpa salat tahiyatul masjid, khususnya yang datang terlambat, yakni setelah khatib sedang khutbah. Wa madha an Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a rajulan qad jalas wa lam yaf'al ma huwa mashru' min tahiyatul masjid amarahu bi raka'atain. Dan sudah lewat bahwa Nabi alaihissalam ketika melihat ada seorang masuk dalam kondisi langsung duduk dan tidak melaksanakan tahiyatul masjid, maka Nabi nyuruh dia untuk salat 2 rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumul jumu'ah wal imamu yakhthub falyarka' raka'atain wal yatajawwaz fihima." Jika seorang di antara kalian datang pada hari Jumat, imam sedang khutbah, adalah dia rukuk 2 rakaat, yakni salat 2 rakaat, dan adalah dia ringan-ringan saja di dalam salatnya itu, jangan terlalu lama. Innal khutbatal imam wal istima' laha ghairu mani'ina min tahiyatul masjid. Bahwa khutbahnya imam dan mendengarkan khutbah tidak menghalangi dari tahiyatul masjid. Wala'alla hadha al-fariq yastadillu bima wara' an Ibnu Umar marfu'an. Barangkali orang-orang yang tidak mau salat tahiyatul masjid ini beralasan pakai dalil Ibnu Umar marfu' sampai kepada Nabi, idza sa'ida al-khatib al-mimbar fala salata wala kalam. Apabila khatib naik mimbar, maka tidak ada lagi salat dan tidak ada lagi ucapan. Walakinahu haditsun batil. Akan tapi ini hadis batil, tidak sahih. Akhrajahu At-Tabarani fil Kabir, dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir
Wa fihi Ayyub ibn Nahik atau Nuhaik. Di situ ada rawi namanya Ayyub ibn Nuhaik. Bagaimana komentar para ulama tentang rawi satu ini? Disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid bahwa Ayyub bin Nuhaik ini matruk, ya, dha'afahu jama'ah. Dia itu matruk itu ditinggalkan hadisnya, nggak digunakan, dan dia dilemahkan oleh mayoritas para ulama ahli hadis. Ya. Kemudian dikatakan di sini ya jemaah. Oh tadi. Wa huwa ma dha'fi isnadihi, di samping lemah sanadnya, yukhalif al-hadits as-sabiq, menentang hadis yang sebelumnya, yang Nabi menyuruh untuk salat tahiyatul masjid. Idh huwa sarih bi ta'akkudi ada'i rak'atain. Sebab di situ jelas dianjurkan sangat untuk salat 2 rakaat, ini tahiyatul masjid. Ba'da khurujil imam, setelah keluarnya imam dari ruangannya menuju khutbah. Bainama hadzal hadits yanha anhuma. Sedangkan hadis ini melarang sholat. Ya, jelas ya jemaah. Jadi kalau ada 2 hadis yang bertentangan, jika ada 2 hadis yang bertentangan, itu namanya masuk kategori ikhtilaf at-tadad. Jadi matannya itu bertentangan begini, yang satu menyuruh, yang satu melarang. Maka kalau sudah seperti ini, yang benar itu satu. Tidak mungkin dua-duanya benar. Maka dipilih mana yang paling kuat sanadnya. Ternyata sanadnya menyuruh sholat itu lebih kuat daripada yang melarang. Begitulah maksud daripada ikhtilaf itu tadad, ada bertentangan begini. Contoh lain misalnya ya kawan, itu hadis tentang qunut subuh yang meriwayatkan ya Yazid bin Ja'far, ya dia itu rawinya lemah sekali. Dialah satu-satunya yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW qunut subuh. Sedangkan semua rawi selain dia yang meriwayatkan dari Umar, itu tidak ada satupun yang mengatakan qunut subuh. Jadi dia menambahi kalimat qunut subuh itu. Itu dibahas lengkap oleh Dr. Dasman. Ya. Dalam videonya itu saya lihat, dan juga itu sebenarnya dia ngambil dari Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim. Di situ lengkap sekali penjelasannya, detail. Kesalahan satu rawi ini dijelaskan secara ilmiah, ya, oleh para ulama ahli hadis yang disebutkan oleh Dr. Dasman, hafizahullah. Anda bisa lihat di sini, ikhwan, kelemahan sanad hadis qunut subuh terus menerus. Jadi kalau kita insaf dan mengikuti penjelasan para ahlinya, kebenaran itu akan terbuka, jelas, tidak samar-samar lagi.
Itu dalam masalah hadis. Begitu pula dalam masalah yang lain. Apabila ada perselisihan, baik dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih atau hadis, itu jika berlawanan begini, bertolak belakang, kontroversi, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan tidak wajib, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan tidak sunnah, itu pasti yang benar satu. Tidak mungkin dua-duanya benar. Tidak mungkin dua-duanya benar. Nah, itu di situ diperlukan kita perlu baca bagaimana ulama ahli tahqiq yang membahas perselisihan itu. Jadi ulama itu ada namanya ulama ahli tahqiq, kayak Syekhul Islam bin Taimiyah, Ibnu Qayyim. Makanya kita dianjurkan untuk membaca buku-bukunya mereka. Kemudian juga Ahmad Syakir, siapa lagi ya? Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin. Bacalah bukunya mereka, karena mereka ini sudah mengkaji buku-buku perbandingan mazhab, sehingga bisa menyimpulkan, memilih pendapat yang paling dekat dengan sunnah. Yang kedua, khilaf itu ada namanya tanawwu'. Tanawwu' itu khilaf yang variatif. Kalau tadi kontradiktif, kalau ini variatif, berarti bermacam-macam. Semuanya benar. Seperti macam-macam doa istiftah. Ada Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Itu semuanya benar. Tinggal kita pilih, amalkan salah satunya, bergantian ketika sholat. Seperti perbedaan lafaz sholawat, ada 7 macam sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua ada hadisnya dan sahih, maka boleh diamalkan secara bergantian. Contoh lain misalnya bermacam-macam zikir ruku'. Ada subhana rabbil azim, ada subhana rabbil azim wa bihamdi, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Ada subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Silakan diamalkan secara bergantian, karena semuanya benar. Iya. Kemudian khilaf itu ada 2 macam, dilihat dari boleh dan tidak bolehnya khilaf. Jadi tidak semua dalam agama ini boleh khilaf. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang boleh misalnya, ya tadi itu khilafiyah masalah madhab fikih. Tapi dalam masalah akidah, misalnya dalam bab nama dan sifat, boleh nggak ada perselisihan? Nggak boleh. Nggak boleh seorang mengatakan saya pilih madhabnya Mu'tazilah aja dalam masalah sifat Allah. Nggak boleh ya, sesat nanti, dosa besar nanti. Karena masuk kategori sesat dan dosa besar, maka tidak boleh menyelisihi. Jelas ya jemaah? Tidak boleh menyelisihi.
Barang siapa yang menyelisihi yang sudah disepakati, maka dia itu syadz, ganjil, menyelisihi, menyendiri. Sebagaimana perkataan dari Hasan al-Basri kepada muridnya, mantan muridnya, namanya Wasil bin Atha, yang menyelisihi gurunya dan ahli sunnah semuanya tentang hukum orang yang mati dalam keadaan membawa dosa besar dan dia muslim. Kata orang ini, Wasil bin Atha, maka dia bukan muslim, bukan kafir. Menyelisih gurunya. Kata Hasan al-Basri, laqad i'tazaltum, kamu telah menyendiri. Gak boleh kamu seperti itu. Ya. Nah, ya jadi seperti itu ya, kawan. Jadi ada masalah yang boleh orang berselisih, tapi tetap harus memilih yang paling dekat kepada sunnah. Seperti masalah khilafiyah. Yang kedua, ada masalah yang orang tidak boleh menyelisih, yaitu perkara yang sudah disepakati. Apakah ada dalam masalah fikih yang disepakati? Ada. Seperti hukumnya sholat 5 waktu, hukumnya apa? Wajib. Apakah boleh setelah itu orang menyelisihi begini? Menurut saya sholat itu tidak wajib, katanya dia gitu. Karena dia kemukakan alasan-alasannya. Maka alasan dia gak diterima. Karena ulama sudah sepakat, ijma', bahwa sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Selanjutnya jemaah, faminal jahl al-baligh an yanha ba'd al-khutaba anhuma man arada an yusallihima wa qad dakhala wal imam yakhutub khilafan li amrihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kebodohan, ada sebagian khatib melarang orang yang datang ketika khatib itu sedang khutbah, dia melarang orang sholat tahiyatul masjid. Justru jelas ini menyelisihi perintah Nabi menyuruh kok untuk sholat tahiyatul masjid. Sedangkan khatib itu malah melarang. Ini kebodohan. Wa inilah akhsyan ala mithli an yadkhula fi wa'id. Dan ini dikhawatirkan masuk ke dalam ancaman Al-Quran, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah engkau orang yang melarang seorang hamba yang sedang sholat? Walaupun ini konteksnya berkaitan dengan Abu Jahal yang melarang Nabi SAW sholat di depan Ka'bah, ya. Tapi di sini pengertiannya umum. Kita dilarang melarang orang yang sholat secara syar'i. Orang sholat kok dilarang? Maksudnya sholat yang syar'i. Karena ada juga larangan sholat di beberapa waktu, misalnya sholat ini ba'da subuh, berkali-kali ba'da subuh, sholat terus sunnah. Padahal Nabi tidak menyuruh sholat 2 rakaat ba'da subuh, itu tidak ada sampai terbit matahari. Jelas ya jemaah? Nah, itu ya. Jadi kita jangan melarang sesuatu yang dibolehkan dan disunnahkan, apalagi disunnahkan. Begitu pula sebaliknya. Jangan kita menyuruh sesuatu yang dilarang. Sebab secara umum ya ikhwan, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama ini itu terancam.
Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ini dia, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Awas orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. Mereka akan terkena fitnah. Tahu nggak apa fitnah di sini ditafsirkan oleh Imam Ahmad? Menukil perkataan sahabat. Syirik. Ini orang yang senantiasa menentang perintah Rasulullah. Nabi menyuruh, dia melarang. Nabi melarang, dia menyuruh. Maka orang ini dikhawatirkan nanti akan terkena apa? Fitnah. Dan fitnah itu adalah syirik. Jadi jatuh ke dalam syirik. Allah Ta'ala jerumuskan dia ke dalam kesyirikan. Lah kalau dia musyrik, ya masuk gak boleh masuk syurga. Kalau dia tidak tobat. Aw yusibahum adzabun alim. Atau dia akan terkena siksa yang perih. Ini kaidah secara umum siapapun, dan itu sudah terbukti bahwasanya dosa-dosa besar di antaranya adalah menentang Rasulullah SAW. Itu akan terkena hukuman di dunia. Sebab fitnah di sini di dunia, azab itu di dunia. Ya akhirat itu jelas. Di dunia di sini maksudnya. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan tentang akibat buruk dosa. Bukankah dalam Islam itu pezina dirajam? Oh, dirajam ya, dilempari batu sampai mati. Bukankah dosa besar yaitu homoseks, menyukai sesama jenis dan melakukan homo, itu dihukum mati? Itu jelas menunjukkan bahwa dosa-dosa besar itu ada hukumannya. Ada hukumannya di dunia. Dalam Islam, orang yang mabuk-mabukan atau narkoba, konsumsi narkoba, kalau dia bukan mengedar ya, pemakai, itu dicambuk 40 kali. Kan ada hukumannya di dunia. Kalau dia pengedar, mengedarkan narkoba, dalam Islam hukumannya mati. Pernah ada orang ya datang mau kain ihram. Kain ihram kayak mau umrah gitu loh. Di Jeddah dari Afghanistan. Jenggotnya lebat. Dicurigai sama polisi dia bawa karpet. Karpetnya itu terdeteksi membawa sabu-sabu atau kokain atau heroin, pokoknya sejenis itulah. Akhirnya karpetnya ini disilet begini, keluar itu cairan putih. Bukan cairan, serbuk putih. Setelah dicek, ternyata itu adalah narkoba. Masuk penjara dan dihukum mati. Dipenggal kepalanya dari belakang. Jangan coba-coba menjual narkoba di Saudi. Gak peduli siapapun dia, ya. Pernah juga ada orang dari mana? Dari Indonesia kalau salah. Dia itu sering ke Saudi, padahal dia itu cacat, pakai kaki palsu. Setelah dicurigai akhirnya kan di X-ray, ternyata di balik kaki palsunya itu dia bawa narkoba. Mati dia, hukum mati. Makanya antum kalau pergi ke Saudi ya kawan, maunya pergi ke Saudi ya, jangan mau dititipi barang siapa yang orang antum tidak kenal. Bahkan kalau misalnya kenal pun sebaiknya jangan mau terima.
Sebab kalau itu narkoba, antum yang kena. Saya aja pernah waktu habis lebaran kan. Waktu kita masih sekolah, kita balik Saudi, bawa kue lebaran di dalam tas koper. Dibongkar tas saya itu. Dicurigai. Buka aja, saya bilang. Dibuka itu kue itu. Kue lebaran. Terus apa ini? Pak, makan aja, saya bilang. Dimakan. Oh ya enak. Setelah dibongkar gitu, dimakan kuenya, sudah tak ikhlas terus. Nah itu ditutup lagi. Iya. Kalau di Indonesia bagaimana orang pengedar narkoba ya? Ada juga dihukum mati kayak Freddy Budiman. Rahimahullah, dia sudah tobat ya, menjelang wafatnya. Tapi ada juga yang tidak dihukum mati, di penjara seumur hidup. Nah, Adam tahu sendirilah itu siapa ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, walihada qala an-Nawawi rahimahullah. Oleh karena itu Imam Nawawi berkata, hadza nas la yatatarraku ilaihi ta'wil. Ini dalil yang sama sekali tidak ada ta'wil, diartikan yang jauh. Wala adhunnu 'aliman yablughuhu wa ya'taqiduhu sahihan fa yukhalifu. Aku tidak akan bisa menyangka kalau ada orang alim sampai kepada dia ilmu dan keyakinan yang benar akan menyelisih, yaitu apa? Salat tahiyatul masjid ketika khatib sedang khutbah. Maka di sini ya ikhwan, ya seorang dai itu sebaiknya dia kalau dia nggak hafal, dia bawa buku. Dia bawa buku ketika menjelaskan, supaya dia tidak salah dalam membawakan dalil. Satu, dua, supaya dia tidak berfatwa menyelisihi dalil. Dalil membolehkan, dia melarang. Atau sebaliknya, dalil melarang, dia membolehkan. Bahaya itu. Sesuatu yang boleh dilarang sama dia. Sesuatu yang bid'ah malah disuruh sama dia. Bahaya. Makanya kita itu harus tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, insaf, terbuka, menerima kebenaran, menerima dalil, baik yang kita baca, kita renungkan, kita pahami, atau kita dengar dari ulama. Jangan sudah sampai kepada dia dalil, dia takwil. Oh mungkin maksudnya begini. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Ya, wal hadits as-sabiq yadullu bi mafhumi qawli wal imam yakhutub. Hadis yang sudah lewat tadi dengan kalimat bahwa imam ketika sedang khutbah, ya, maka disuruh salat tahiyatul masjid. Annal kalam wal imam la yakhutub la mani minhu. Wa yuridu jarayanul amal alaihi bi ahdi Umar radhiyallahu anhu kama qala Tha'laba bin Abi Malik innahum kanu yatahaddithuna hina yajlis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala al-mimbar. Nah ini riwayat penting sekali ya. Yakni orang-orang yang melarang itu salat tahiyatul masjid. Alasan mereka apa? Karena dalam salat itu katanya ada omongan, ucapan dari takbir sampai salam. Seolah-olah itu bertentangan dengan mendengarkan khutbah. Padahal Nabi membolehkan untuk sholat. Iya. Bahkan para sahabat, nah ini diriwayatkan oleh Tha'labah bin Abi Malik rahimahullah mengatakan bahwa para sahabat itu ketika Umar bin Khattab sedang duduk di mimbar,
sedangkan muadzin masih sedang adzan, maka orang-orang waktu itu sedang berbincang-bincang. Jika ada keperluan berbincang-bincang dengan sebelahnya. Sampai hatta yaskutal muadzin. Sampai muadzin itu selesai, diam dari adzan. Fa idza qama Umar al-mimbar, jika Umar berdiri mau khutbah, lam yatakallam ahad, maka tidak ada yang berbicara seorang pun hatta yaqdi khutbatayhi kiltayhi, sampai beliau selesai dua khutbah. Fathabata bihadza anna kalam al-imam walladhi yaqta' al-kalam. Maka di sini menunjukkan bahwa yang memutus ini batasan seorang enggak boleh bicara itu adalah ketika imam memulai berdiri untuk khutbah. La mujarrad su'udihi 'ala al-mimbar, bukan sekedar ketika dia naik dan duduk ya di mimbar dan muadzin sedang adzan, itu masih boleh orang bicara dan tentunya menjawab adzan. La yamna min tahiyatul masjid, dan juga itu tidak menghalangi seorang untuk salat tahiyatul masjid. Wa dhahara butlan hadits al-bab, Allah taala adil asal. Ya, demikian ya ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Apa ada pertanyaan ya ikhwan? Ya. Ya. Ada di salah satu masjid di Padang saya beberapa Simodan. Begitu selesai sholat Jumat, kemudian sang imam memimpin berzikir keras-keras. Kemudian begitu selesai, katanya memang ada dalil yang mengatakan bahwa berzikir keras-keras setelah sholat itu ada. Apakah itu ada perawi yang menggunakan? Ini masalah khilafiyah. Iya. Bolehkah berzikir dengan keras setelah salat 5 waktu? Ini masalah khilafiyah. Dibahas oleh para ulama mazhab. Cuman tidak ada satupun mereka yang berfatwa berzikir keras berjamaah. Tidak ada, sendiri-sendiri zikirnya. Dan juga harusnya zikir itu sesuai dengan sunnah. Jangan mengada-ngada. Walaupun dengan keras, tapi dengan sesuai dengan sunnah. Dalil yang membolehkan zikir dengan keras itu yaitu hadis sahih riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min as-salati bit-takbir. Atau kama qala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami tahu bahwa Nabi sudah selesai salat apabila orang-orang pada bertakbir, yakni zikir. Di antara zikir adalah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Astaghfirullah, 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 begitu. Boleh. Jadi ada ulama yang membolehkan itu. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan boleh mengeraskan zikir itu dari mulai istighfar itu sampai selesai. Ya, jadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'ma wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33.
Allah Akbar 33, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca ayat kursi, kulhu, al-falaq, an-nas. Masing-masing dengan jahar. Iya. Pendapat yang kedua, dan saya ingat betul ini itu tadi pendapatnya Imam Ahmad. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i. Bahwasanya zikir itu sir ba'da salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Walakinakum tad'una sami'an qariba. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Bukhari Muslim. Artinya adalah kalian pelan-pelan di dalam berzikir. Sebab kalian tidak memanggil Allah yang jauh dan tuli dan jauh. Tapi kalian memanggil Allah yang Maha mendengar dan dekat. Allah lebih dekat kepada kalian daripada kalian dengan leher onta kalian. Jadi waktu itu para sahabat zikirnya keras-keras. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Maka Nabi menyuruh mereka untuk pelan-pelan. Sit. Maka berdasarkan hadis ini, dan juga karena Nabi kebiasaannya tidak selalu keras, ternyata kesimpulannya dikumpulkan dua hadis yang seolah bertentangan itu, bahwa Nabi itu ketika keras karena ada sahabat yang belum tahu bacaan zikir ba'da salat. Makanya setelah mereka tahu, maka Nabi tidak keras lagi. Oleh karena itu ya kawan, kita ini harus belajar. Antum boleh beli buku itu, Hisnul Muslim, buku merah itu zikir karya Al-Qahtani, kecil, buku saku. Antum lihat di situ bab zikir ba'da salat. Bacalah itu. Kalau nggak apa-apa dibaca aja. Sendiri-sendiri. Kita ini harus belajar ya. Apa yang harus kita lakukan itu kita harus tahu. Ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Satu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan belajar. Maka belajar hukumnya wajib. Bagaimana kita ini mau mengamalkan sesuatu tapi kita nggak mau tahu. Semua itu ada SOP-nya, ada aturannya. Kalau dalam apa itu perusahaan-perusahaan itu golden rule, safety, ada aturannya itu. Kalau ada sopir itu batu bara itu tidak pakai safety belt, itu di SP 1, 2 kali SP 2, 3 kali pecat, jangan pakai safety belt. Ada aturannya. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam masalah agama. Kita harus mengerti aturan. Gak boleh kita sakar PDW. Sholawat misalnya, sholawat itu ada aturannya, ada 7 macam bacaan. Tidak boleh kita bikin sholawat sendiri, namanya sholawat Jibril. Terkenal itu ya kawan di Indonesia. Tidak tahu siapa yang ngarang itu ya, istilah itu. Namanya sholawat Jibril. Memangnya Jibril ngajari dia tanpa Rasulullah SAW. Dan itu mereka bikin hadis palsu. Kalau Anda pengen kaya, bacalah sholawat Jibril. Wah, Antum
pengen tahu apa itu sholawat Jibril, lihat aja di internet. Sholawat Jibril. Bahkan itu dilakukan sama mereka. Padahal nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya sholawat Jibril, itu nggak ada. Tak boleh ngarang sendiri. Saya ini Dewi sambil rokokan. Coba agama dibuat mainan coba. Ya gitu tuh banyak juga yang seneng gitu. Habis salat itu salaman-salaman. Laki perempuan, kiainya itu disalami, dicium tangannya sama perempuan. Astagfirullah. Ya apa coba? Sibah. Ya. Baik ya kawan. Jelas ya jawaban saya Pak ya? Ada. Ya. Pada saat khutbah berlangsung kanan kiri kita kan mana B. Kita lakukan Ustaz. Kanan kiri ngapain? Amin B. Jadi sepanjang khutbah itu dia main B. Oh itu batal. Gak dapat pahala Jumat. Kita sebagai di sampingnya tuh yang kita lakukan. Karena pernah saya lakukan, saya cuma diem, HP-nya sambil saya tutup. Kita tapi ngerti. Sebaiknya kita jangan main HP. Karena itu kalau kita ngomong seperti itu, batal juga kita. Tapi kita saya cuma diem, gitu loh. saya senyum, HP-nya saya tutupin. Tapi dia ngerti. Atau Gitu. boleh, kalau isyarat boleh. Isyarat itu boleh. Dan sebaiknya kalau khatib melihat ada yang main HP, ditegur aja. Begitu pula kalau ada anak-anak ributnya luar biasa anak-anak itu. Saya pernah nasihati, itu anaknya siapa itu? Ternyata nggak ada bapaknya. Ternyata bapaknya itu sedang dinas keluar kota. Jadi anaknya itu ribut ikut ngajak ngobrol teman-temannya. Nah ini coba sampai takbirnya selesai tanya ngasih tahu saya itu bapaknya itu nggak ada itu Ustaz di masjid ini. Tapi anaknya ribut terus itu. Nah maka harus diperhatikan ini ya ikhwan, jangan sampai anak-anak itu ribut di masjid. Apalagi ketika khutbah Jumat. Sebaiknya anak-anak itu dibawa di samping bapaknya. Jangan dibiarkan dia pergi sama teman-teman. Allah musta'an. Ya, sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.